يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قولي منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab amin wa Sya'ban amin wa ballighna Ramadan amin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita datang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di hari Ahad tanggal 15 Maret 2020 kita bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga kita bisa istiqomah untuk terus menunaikan sholat 5 waktu di masjid dengan berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita yang berusaha istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau termasuk ke dalam golongannya. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita dan tentunya pasti semua orang ingin memiliki kehidupan yang nyaman, tenang, mendapatkan kebaikan baik di dunia dan juga di akhirat. Seperti yang sering kita panjatkan di hadapan Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangankan kita Pak yang berusaha baik, yang berusaha benar, yang berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang lalai pun, orang yang bermaksiat pun ingin hidupnya penuh kebaikan, penuh ketenangan dan
hidup kita akan menjadi tenang, akan menjadi nyaman, akan menjadi baik adalah salah satu yang kita konsumsi setiap hari, yang kita makan, yang kita gunakan, yang kita pakai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innash syaitana lakum aduwwun mubin. Yang pertama, salah satu indikator jika kita ingin mendapatkan kenyamanan dan ketenangan hidup di dunia, Allah Subhanahu wa taala sedang menggarisbawahi, wahai sekalian manusia, kulu, makanlah, konsumsilah halalan thayyiban, halal lagi baik. Ini kan sekarang sedang merebak ya Pak ya, virus corona. Sampai kemarin itu 96 kalau tidak salah. Kemudian ada korban yang meninggal dunia di Indonesia itu ada 5, yang sembuh baru 8. Dan kita tahu katanya menurut media massa dan negara lainnya bahwa virus corona ini munculnya di Cina, di provinsi Hubei, tepatnya di kota Wuhan. Kenapa? Karena banyak mengkonsumsi suatu makanan yang tidak lazim, yang tidak biasa. Allah Subhanahu wa taala sudah menggarisbawahi, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah, konsumsilah yang halal lagi baik. Halal itu Pak ada 2 syaratnya, halal zatnya dan juga halal cara mendapatkannya. Cara mendapatkan itu cara mencarinya, cara mengolahnya. Halal saja memang sudah dihalalkan oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran Pak, yang haram itu sedikit disebutkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Kemudian di lain ayat juga, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Yang haram itu sama Allah disebutkan sedikit. Dan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menambahkan dalam hadisnya, yang punya cakar, betul Pak, yang ada taringnya, betul. Kemudian juga ada hewan jalalah juga, walaupun sebenarnya hewan jalalah itu halal, tapi ketika mengkonsumsi sesuatu yang najis tidak boleh langsung dimakan, didiamkan dulu. Contohnya ikan, kan biasanya kalau ikan itu kan empang atasnya itu biasanya ada kandang-kandang ayam, biasa maksudnya apa ya, kotoran ayam, kita nggak langsung makan, dimin dulu 3 hari. Itu namanya hewan jalalah, dalam ini ada dijelaskan. Ya, Allah menyuruh kita untuk makanan-makanan yang halal zatnya, benar-benar memang halal, dan juga halal cara mendapatkan dan cara mengolahnya. Bukan hanya halal saja, ditambahkan oleh Allah halalan thayyiban, halal lagi baik. Pak Bu, kira-kira gula halal apa enggak? Halal. Kemudian kita membelinya dengan uang kita di sebagian halal enggak? Tapi dikonsumsi sama orang yang diabetes, baik enggak? Baik enggak Pak? Enggak baik. Kemudian ada orang yang kolesterol, ya, maka sop kambing, gulai kambing, halal enggak dong? Duitnya duit dia habis gajian, tapi dia kolesterol, dimakan, baik apa enggak? Enggak. Jadi baik itu sesuai dengan kondisi tubuh kita. Jadi halalan thayyiban tidak dipisahkan antara satu dengan yang lain. Jangan dibalik, jangan baik dulu baru halal, halal dulu baru baik. Kenapa? Karena halal adalah syariatnya, hukumnya, dan hukum itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kata haram, ya haram, kecuali kalau ada hal-hal yang membolehkan, itu pun ada syaratnya. Selain itu juga Pak, dalam sebuah kesempatan yang dijelaskan dalam kitab Wasiyatul Mustafa, kita Nabi besar Muhammad SAW itu pernah menasihati keponakannya sekaligus mantunya, siapa? Ali bin Abi Thalib, tentang makanan.
Ya Ali, wahai Ali, man akalal halal, barang siapa makan-makan yang halal, mengkonsumsi yang halal, minumannya yang halal, yang ia pakai halal, yang ia manfaatkan halal, yang ia gunakan halal. Apa hikmahnya? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sofa dinuhu, barang siapa yang makan-makan yang halal, mengkonsumsi yang halal, sofa dinuhu, jernih agamanya, bersih agamanya. Kira-kira Pak, kalau misalnya bersih cakep apa enggak? Kalau misalnya ada mobil bersih, senang enggak dinaikin? Bangga enggak yang bawa? Bangga. Nih, kita nih ke masjid bagian kita bersih, nyaman enggak sholat Pak? Enak gak sholat? Kalau mobil kotor kita naikinnya juga malas. Itu tuh motor. Itu tuh kendaraan. Nah kalau kita makan-makan yang halal, konsumsi yang halal, yang pertama sofa dinuna, jernih agama kita, jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Kenapa? Karena agama kita sudah bersih, jauh dari kesyirikan, jauh dari hal-hal yang menjerumuskan kita untuk selalu melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena agama kita sudah jernih. Dengan sesuatu konsumsi yang halal, minuman yang halal, yang kita gunakan halal, yang kita pakai halal, fasilitasnya halal semuanya. Kalau buat dipakai ibadah, getol, betul kan? Coba kalau misalnya suatu makanan yang tidak halal, yang haram, yang kan pikiran kita udah kemana-mana tuh. Hati kita bawaannya sudah agak tenang. Dan pasti kalau dibawa ibadah, bawaannya males. Ada aja alasannya. Ya, ada aja alasannya. Contoh, kalau misalnya kita sholat maghrib, atau hujan gede, kira-kira kita pulang apa kagak? Pulang apa? Padahal bisa nanti di video lewat. Pulang apa kagak? Kebanyakan pulang. Pas sholat bisa, hujan gede, kita di rumah, pergi nggak ke masjid? Pergi kagak? Ya. Nah kita terobos sendiri dan tuh, ya. Mas hujan gede di masjid kita pulang, pas kajian di rumah hujan gede kita kagak ke masjid. Nah sholat aja di rumah, alasannya banyak. Baiklah kagak ada, karena fitnah lain. Itu aja alasannya banyak. Tuh, tapi kalau misalnya agama kita sudah jernih, apapun halangannya jalan terus. Lalu apa yang kedua yang disebutkan oleh baginda kita kalau misalnya kita makan makanan yang halal? Waraqqa qalbuhu, hatinya itu penuh kasih sayang Pak. Hatinya penuh kasih sayang, ya. Membantu yang lemah, ringan tangannya untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan, tidak ingin melihat saudaranya dalam kesusahan. Dia bantu kalau misalnya dia tidak bisa bantu dengan harta, dia bantu dengan tenaga. Betul, tenaga juga nggak bisa dia bantu dengan doa. Doa juga kadang-kadang jarang, akhirnya dia diam saja. Jadi kalau misalnya kita makan-makan yang halal itu, hati kita itu dia memiliki kasih sayang di antara kita semuanya. Mungkin kalau misalnya kita sedikit-sedikit dongkol, sedikit-sedikit empat sama orang, periksa dulu nih yang kira-kira yang kita makan, yang kita konsumsi sehari-hari halal apa enggak. Kemudian apa yang selanjutnya dikatakan oleh Rasulullah SAW, walam yakun li da'watihi hijabun. Selain sofa dinuhu, raqqa qalbuhu, walam yakun li da'watihi hijabun. Ketika berdoa, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penghalang. Insyaallah doanya makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang masuknya dikonsumsi sesuatu yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita hidup yang sering kita doa, kita panjatkan apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka, ridho dulu, wal jannah. Orang tua kita Pak, kalau misalnya ridho, bapak ibu kita kalau misalnya kita ridho, apa aja dikasih? Betul. Apa aja didoain? Betul. Tapi kalau misalnya Allah yang ridho,
Hidup kita akan menjadi tenang, nyaman, gak susah, gak galau. Tapi yang kita konsumsi setiap hari itu harus halal. Itu cuma salah satu dari aspek indikator kalau kita ingin mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kebaikan, baik hidup di dunia terlebih di akhirat. Lalu baginda kita Nabi besar Muhammad SAW juga menjelaskan, ya Ali wa man akala syubhat, wahai Ali barang siapa yang makan syubhat. Syubhat itu apa sih Pak? Al halal bayyinun, yang halal itu jelas, wal haram bayyinun, yang haram juga jelas, wa ma bainahuma as-subhat, dan di antara keduanya yang tengah-tengah subhat yang belum jelas. Was-subhat fariqun minal haram fatruku, yang haram, yang subhat itu mendekati yang haram, tinggalkan. Yang belum jelas hukumnya, tinggalkan. Apa akibatnya Pak kalau misalnya kita mengkonsumsi yang subhat? Kata baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, ishtabaha dinuhu, agamanya, agama kita ini penuh keraguan. Tadi kira-kira sudah sholat apa belum ya? Kalau kita tidurkan kita, udah kali, padahal belum. Penuh keraguan. Berdoa gak yakin. Jangan setiap hari berdoa kepada Allah gak yakin dikabul atau enggak. Kenapa? Karena makannya subhat. Terus apa lagi? Wa zaluma qalbu, dan hatinya menjadi gelap. Kalau hatinya menjadi gelap ini Pak, susah melihat sesuatu yang baik di depan mata. Sering menyalahkan orang lain, padahal kesalahan itu adalah boleh jadi adalah kesalahan kita. Lalu Rasulullah pun juga menasihati Ali, ya Ali wa man akala haram, ya Ali barang siapa makan makanan yang haram, minumannya haram, memang haram sudah zatnya, haram juga cara mencari dan mengolahnya. Apa akibatnya? Khafa dinuhu, agamanya menjadi ringan agamanya, gampang diobat-atik, gampang menyalahkan orang lain. Kalau agama kita sudah ringan di dalam hati kita, susah ibadah. Kadang-kadang kalau misalnya ibadah juga malas segala macam, bahkan seringkali meninggalkan. Kenapa? Karena agamanya sudah ringan. Kemudian apalagi wa mata qalbuhu, hatinya sudah mati, enggak mau menerima nasihat. Dinasihati sama orang lain, bukannya mikir malah marah-marah. Ada kita yang di sini begitu? Ada Pak? Mana orangnya? Kemudian apa lagi? Wa dhamma yaqinuhu, keyakinannya kepada Allah, kepada agamanya itu lemah, enggak yakin. Gak yakin doanya bakal dikabul, gak yakin juga ketika sholatnya diterima, gak yakin juga terhadap dirinya dan juga agamanya. Kemudian apa lagi? Wa qallat ibadatuhu, ibadahnya sedikit. Padahal yang namanya ibadah, segala sesuatu yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali adalah ibadah, tapi ibadahnya sedikit. Masih mending sama baginda Nabi besar Muhammad SAW itu disebutkan. Maka dari itu, mari Bapak Ibu semuanya kita konsumsi yang halal. Kalau sesuatu yang halal kita makan, yang konsumsi halal, yang kita pakai halal, yang kita gunakan halal, fasilitas semuanya halal, maka yang haram-haram itu Pak akan menjauh. Tubuh kita ini akan respon aktif, tidak mau. Tapi kalau misalnya sesuatu yang haram sering kita masuknya halal, itu malah menjauh, dan pasti akan berakibat pada aktivitas kita sehari-hari. Kalau misalnya orang ibadahnya getol, kemudian juga orang yang segala sesuatu itu sabar, menerima apa adanya, dan berintrospeksi
mengawasi diri. Boleh jadi yang dia mengerjakan sesuatu yang baik, sesuatu yang halal. Tetapi kalau misalnya segala sesuatu ketika kita ibadah malas, berat, segala macam banyak alasan mungkin, banyak yang subhan yang kita konsumsi. Na'udzubillah kalau yang halal. Maka dari itu, ya mari kita jaga bersama-sama diri kita, anak dan istri kita, keluarga kita dari segala sesuatu yang haram. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum wa quduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun idza tushida la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru. Kita jaga diri kita, jangan kita doang Pak. Ya kita ajak juga anak, istri, tetangga segala macam. Yang kita sama-sama baik, kita sama-sama benar. Kalau misalnya kampung benar semua, soleh semuanya, enak apa? Nyaman kan? Nyaman. Tapi kalau misalnya ada aja salah satu di rumah kita yang kerok, kira-kira repot nggak tuh semuanya dalam keluarga? Tapi kalau misalnya semuanya soleh, baik, semuanya tenang, tapi butuh pengorbanan, butuh usaha, butuh kegiatan yang real, yang nyata. Maka dari itu sering-seringlah kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan kita hamba Allah yang bersyukur dan tentunya memakan, mengkonsumsi, menggunakan, memakai segala sesuatu yang halal sehingga aktivitas kita sehari-hari ini yang bermanfaat dan tentunya ketika diajak ibadah itu sergap. Bahasa Cikupa sergap itu getol, nggak perlu disuruh, nggak perlu diajak, langsung jalan sendiri, ada inisiatif. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, mudah-mudahan yang sedikit ini penuh kebaikan dan tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala ya bahwa sekarang sudah berlalu virus Corona atau COVID-19. Kita jaga diri kita, sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-doa silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Virus itu kecil Pak, gak kelihatan pakai mata kita yang gak kelihatan. Ya kita nggak tahu adanya di mana, apa di motor, apa di pintu, apa di mana. Ya yang jelas sering-seringlah berdoa dan tentunya ada kegiatan yang nyata, ada pencegahan yang nyata dari kita. Sering-seringlah berwudu, cuci tangan segala macam. Itulah untuk kebaikan kita. Pasti dalam sebuah musibah ada hikmahnya, ada pelajaran yang menjadi pembelajaran bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia. Sebelum doa ada beberapa pengumuman dari guru kita, pada beliau dipersilakan. Dari saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.